Halo teman-teman, kembali bersama Kinanti di sini, membahas topik-topik menarik seputar self-help, self-care, dan self-growth. Dengan memasukkan elemen mindfulness, ASMR untuk ketenangan dan pendekatan untuk lebih menyayangi diri sendiri. Karena seringnya, semakin kita dewasa, semakin diri kita sendiri yang bisa menolong, juga membantu kita dalam menjalani keseharian. Malam ini menengok sedikit ke jadwal recharge tubuh kita, alias periode istirahat di antara kesibukan dan ritme aktivitas yang tinggi. Pernah nggak kita cuman bisa tiduran sambil menatap langit-langit kamar padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi? Besok ada presentasi penting, kerjaan numpuk, dan deadline rasanya mencekik leher. Kita udah coba segalanya, minum teh hangat, dengerin musik relaksasi, bahkan ngitungin domba sampai bosan. Tapi pikiran tetap saja lari maraton, kejebak dalam lingkaran cemas yang nggak ada ujungnya. Kita capek luar biasa, tapi mata nggak mau diajak kompromi. Paginya, kita bangun dengan badan remuk, kepala pusing, dan sumbu emosi yang pendek banget. Rekan kerja yang nanya baik-baik, jadi terdengar seperti serangan, notifikasi HP bikin kaget, dan rasa cemas itu bukannya hilang, malah makin kuat mencengkeram. Kita selalu merasa lelah dan cemas, padahal rasanya sudah mencoba segalanya. Pernahkah kita berpikir, mungkin jawaban yang selama ini kita cari, itu bukan ada di siang hari? Bukan pada secangkir kopi ekstra, tumpukan buku motivasi, atau sesi meditasi kilat di sela kesibukan. Mungkin jawaban yang sesungguhnya tersembunyi di dalam gelapnya malam, yaitu dari caramu tidur setiap harinya. Tidur bukan sekadar istirahat buat badan. Tidur adalah fondasi dari segalanya, terutama untuk kewarasan dan kesehatan mentalmu. Ini bukan lagi soal merasa segar pas bangun pagi. Ini tentang bagaimana otakmu memproses emosi, mengelola stres, dan melindungi diri dari gangguan mental yang mengintai. Hubungan antara tidur dan kesehatan mental itu bukan jalan satu arah. Ini adalah siklus rumit yang saling mengunci. Kurang tidur bisa bikin kondisi mental makin parah, dan sebaliknya, kondisi mental yang kacau sering jadi penyebab utama susah tidur. Inilah lingkaran setan yang menjebak jutaan orang. Pertanyaannya, gimana cara memutus lingkaran ini? Jawabannya dimulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada otak dan emosimu begitu kita memejamkan mata. Bayangkan pikiran kita punya dua pedal. Pedal gas untuk emosi dan pedal rem untuk logika. Pedal gas ini namanya amigdala, pusatnya rasa takut dan marah. Pedal remnya adalah korteks prefrontal, bagian otak yang tugasnya mikir logis, ngambil keputusan, dan ngontrol diri. Nah, sebuah penelitian mengungkap fakta yang bikin kaget. Kurang tidur satu malam saja bisa bikin amigdala, pedal gas emosimu, melonjak jadi 60% lebih reaktif terhadap hal-hal negatif. Di saat yang sama, koneksi antara amigdala dan korteks prefrontal, si pedal rem, justru melemah drastis. Artinya, tanpa tidur yang cukup, kita seperti nyetir mobil dengan pedal gas yang diinjak pol, sementara remnya blong. Nggak heran kalau kita jadi lebih gampang marah, lebih cemas, dan lebih susah ngendaliin perasaan. Jadi, kalau kita merasa emosi sering naik turun, mungkin masalahnya bukan di kepribadianmu, tapi di bantalmu. Hubungan antara tidur dan kesehatan mental itu ibarat dua sisi koin yang sama, nggak bisa dipisahkan. Gangguan tidur seperti insomnia sudah lama dikenal sebagai gejala umum dari depresi, gangguan kecemasan, bipolar, sampai ADHD. Tapi, riset modern menunjukkan hubungannya jauh lebih dalam dari itu. Kurang tidur bukan cuma akibat, tapi juga bisa jadi pemicu atau yang memperparah kondisi-kondisi tadi. Kita bahas kecemasan dulu. Cemas berlebihan bikin badan tegang dan susah rileks untuk tidur. Pikiran yang terus berpacu,
khawatir soal masa depan, atau mengulang-ulang kejadian di masa lalu. Semuanya bikin tubuh dalam mode siaga. Sebaliknya, kurang tidur justru meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Saat lelah, kemampuan otak untuk berpikir jernih anjlok, dan otak jadi cenderung menanamkan pikiran-pikiran negatif. Situasi yang sebenarnya netral bisa terasa mengancam, dan masalah kecil bisa kelihatan seperti kiamat. Ini menciptakan siklus berbahaya. Cemas bikin susah tidur, dan kurang tidur bikin makin cemas. Penelitian bahkan menunjukkan, semakin tinggi tingkat kecemasan seseorang, semakin buruk pula kualitas tidurnya. Lalu ada depresi. Hubungannya dengan kurang tidur juga sangat kuat. Secara hormonal, kurang tidur bisa mengacaukan keseimbangan hormon pengatur mood di otak, seperti serotonin. Akibatnya seseorang jadi lebih gampang marah, apatis, dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Jangka panjangnya, kondisi ini bisa memicu depresi. Sebaliknya, tidur yang cukup membantu mengatur hormon-hormon ini, memberikan fondasi biologis untuk mood yang lebih stabil. Orang yang tidurnya cukup, sekitar 7-9 jam, dilaporkan punya gejala depresi yang lebih sedikit. Nggak cuma itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan kondisi seperti gangguan bipolar, di mana kekurangan tidur bisa memicu fase mania. Seseorang jadi super semangat secara nggak wajar, dan cenderung bikin keputusan ngawur. Buat penderita ADHD, gejala seperti susah fokus dan emosi labil seringkali mirip dengan efek kurang tidur, dan kurang tidur bisa memperburuk gejala-gejala ini. Intinya, kurang tidur membuat kita rapuh secara emosional. Kemampuan kita memproses emosi dan menghadapi stres sehari-hari menurun drastis. Tanpa istirahat yang cukup, tubuh nggak punya waktu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, termasuk sel-sel otak. Tidur yang berkualitas, karena itu bukanlah kemewahan. Ini adalah mekanisme pertahanan biologis yang penting untuk membangun ketahanan mental, yang memungkinkan kita menghadapi tantangan hidup dengan kepala lebih jernih dan hati lebih tenang. Waktu kita tidur, badan kita mungkin diam, tapi otak kita justru kerja lembur. Tidur bukanlah proses tunggal, melainkan sebuah perjalanan lewat beberapa siklus. Dan setiap tahap punya fungsi vitalnya masing-masing. Secara umum, siklus tidur dibagi jadi 2 tipe utama. Tidur NREM, non-rapid eye movement, dan tidur REM, rapid eye movement. Satu siklus lengkap biasanya butuh waktu sekitar 90 menit. Dan kita akan melewati beberapa siklus ini dalam semalam. Perjalanan dimulai dengan tidur NREM, yang punya 3 babak. NREM tahap 1. Ini fase transisi antara sadar dan tidur, alias tidur ayam. Mata sudah tertutup tapi kita masih gampang banget bangun. Tahap ini cuma berlangsung sekitar 5-10 menit. NREM tahap 2. Kita mulai masuk ke tidur yang lebih ringan. Detak jantung melambat dan suhu tubuh menurun. Di tahap inilah kita menghabiskan sebagian besar waktu tidurmu. Otak bekerja menyaring informasi dan mengonsolidasi memori. NREM tahap 3. Ini adalah tahap tidur paling dalam atau deep sleep. Susah banget membangunkan orang dari fase ini. Disinilah tim perbaikan tubuh kita bekerja keras. Hormon pertumbuhan dilepaskan untuk memperbaiki sel dan jaringan, serta memperkuat sistem imun. Tahap ini krusial banget untuk pemulihan fisik dan bikin kita merasa segar pas bangun. Setelah melewati tahap-tahap NREM, kita masuk ke fase yang paling misterius. Tidur REM, Rapid Eye Movement. Fase REM pertama kali terjadi sekitar 90 menit setelah kita tertidur. Sesuai namanya, fase ini ditandai dengan gerakan mata yang cepat. Uniknya, sementara otakmu sangat aktif, hampir mirip seperti saat sadar,
otot-otot tubuhmu justru lumpuh sementara. Ini mekanisme perlindungan alami biar kita nggak benar-benar mempraktikkan apa yang kita mimpikan. Tidur REM sering disebut tidur bermimpi, karena disinilah mimpi yang paling jelas dan emosional terjadi. Tapi fungsinya jauh lebih dari itu. Fase REM ini penting banget untuk kesehatan emosional. Selama RM, otak secara aktif memproses pengalaman emosional seharian. Bayangkan fase ini sebagai sesi terapi malam gratis. Otak mengambil ingatan-ingatan yang penuh emosi, memisahkannya dari respon stres, lalu menyimpannya kembali. Inilah kenapa setelah tidur nyenyak, masalah yang kemarin rasanya berat banget, paginya bisa tampak lebih ringan. Kurang tidur, terutama kurangnya tidur REM, akan mengganggu proses vital ini. Emosi negatif nggak terproses dengan baik, yang akhirnya bikin stres dan cemas menumpuk. Jadi, memotong waktu tidur itu sama saja dengan menyabotase proses perbaikan paling fundamental yang dimiliki otak. Tidur bukanlah waktu yang terbuang, itu adalah waktu di mana kesehatan mental kita ditempa dan diperbarui. Di dalam tubuh kita ada jam biologis super canggih yang disebut ritme sirkadian. Ritme inilah yang mengatur siklus 24 jam tubuh kita, mulai dari kapan merasa lapar, berenergi, sampai kapan merasa ngantuk. Jam utama ini ada di otak dan sangat dipengaruhi oleh satu hal, cahaya. Ketika mata kita mendeteksi cahaya di pagi hari, otak langsung memberi sinyal ke seluruh tubuh, waktunya bangun. Sebaliknya, saat cahaya meredup di malam hari, otak akan memulai persiapan untuk istirahat. Menjaga ritme sirkadian yang sehat adalah kunci fundamental untuk tidur berkualitas. Dua hormon utama yang jadi bintang di orkestra malam ini adalah melatonin dan kortisol. Melatonin sering disebut hormon tidur. Produksinya diatur oleh gelap dan terang. Saat hari mulai gelap, otak mulai melepaskan melatonin, yang puncaknya terjadi di tengah malam, memberi sinyal kuat pada tubuh untuk tidur. Saat pagi datang dan cahaya muncul, produksi melatonin berhenti, memberi sinyal untuk bangun. Nah, masalahnya, gaya hidup modern kita merusak semua ini. Cahaya terang di malam hari, terutama cahaya biru dari layar HP, tablet, dan laptop, menipu otak. Otak mengira hari masih siang, sehingga produksi melatonin terhambat. Akibatnya, kita jadi susah ngantuk meski badan sudah lelah. Inilah kenapa saran untuk stop main HP, setidaknya 1 jam sebelum tidur, itu bukan omong kosong, tapi intervensi biologis yang penting. Jika melatonin adalah hormon malam, kortisol adalah hormon pagi. Kortisol dikenal sebagai hormon stres, tapi dalam kadar normal perannya penting. Produksi kortisol itu paling rendah di tengah malam dan mulai naik di dini hari, mencapai puncaknya sesaat setelah kita bangun. Lonjakan kortisol pagi inilah yang berfungsi sebagai alarm alami, bikin kita waspada dan siap memulai hari. Siklus melatonin dan kortisol ini seharusnya bekerja berlawanan. Saat melatonin tinggi, kortisol rendah, dan sebaliknya. Tapi, stres kronis dan pola tidur yang buruk bisa mengacaukan ritme ini. Stres di malam hari bisa membuat kadar kortisol tetap tinggi, yang akhirnya menekan melatonin dan membuat kita susah tidur. Ini menciptakan lingkaran setan. Stres bikin kurang tidur, dan kurang tidur meningkatkan hormon stres. Memahami tarian antara ritme sirkadian, cahaya, dan hormon ini memberi kita kekuatan. Ini menunjukkan bahwa masalah tidur seringkali bukan karena salah kita, melainkan karena gaya hidup modern nggak sinkron dengan biologi tubuh kita. Sebelum kita lanjut ke langkah praktis yang bisa kita coba malam ini juga, coba renungkan sejenak. Gimana? Apa yang barusan kita bahas ini klik buat kita?
Kalau iya, coba bagikan video ini ke seseorang yang kita tahu juga lagi berjuang biar bisa tidur nyenyak. Terkadang, sekadar paham masalahnya itu udah jadi langkah pertama menuju perubahan. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kita bisa terus bareng-bareng bongkar sains di balik kesehatan mental. Kami penasaran, apa sih tantangan terbesarmu buat dapat tidur berkualitas? Teori itu penting, tapi perubahan nyata datang dari tindakan. Para ahli sudah merumuskan serangkaian praktik yang disebut hygiene tidur, sleep hygiene. Ini bukan aturan kaku, tapi panduan untuk menciptakan kondisi ideal buat tidur nyenyak. Yuk, kita bedah satu persatu. 1. Jadwal, itu sakral. Jadi penguasa ritme tubuhmu. Langkah paling berdampak, atur jadwal tidur dan bangun yang konsisten. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk weekend. Mungkin terdengar membosankan, tapi ini cara paling efektif menstabilkan jam biologis tubuhmu. Kalau sudah teratur, produksi melatonin dan kortisol jadi lebih terprediksi, bikin kita gampang ngantuk di malam hari dan bangun segar tanpa perlu alarm. Untuk orang dewasa, durasi idealnya adalah 7-9 jam setiap malam. 2. Ciptakan gua tidur. Gelap, tenang, dan sejuk. Kamar tidurmu harus jadi tempat suci untuk istirahat. Gelap. Kegelapan total memaksimalkan produksi melatonin. Pakai tirai tebal, matikan semua lampu, bahkan tutup lampu kecil di alat elektronik. Kalau perlu, pakai penutup mata. Tenang, suara berisik bisa mengganggu tidur, walau kita nggak sadar. Pakai penyumbat telinga atau setel white noise untuk meredam suara dari luar. Sejuk. Suhu tubuh kita secara alami turun untuk memulai tidur. Jaga suhu kamar tetap sejuk. Sekitar 20-25 derajat Celcius, ini akan sangat membantu. 3. Putus hubungan dengan layar. Puasa cahaya biru. Seperti yang dibahas tadi, cahaya biru dari gadget adalah musuh utama melatonin. Buat aturan tegas, nggak ada layar minimal 60-90 menit sebelum tidur. Gunakan waktu ini untuk melakukan rutinitas santai. Kalaupun terpaksa pakai gadget, aktifkan night mode atau filter cahaya biru. 4. Bangun ritual relaksasi sebelum tidur. Kita nggak bisa pindah dari kecepatan 100 ke 0 dalam sekejap. Pikiran dan tubuhmu butuh pendinginan. Ciptakan rutinitas santai yang kita nikmati setiap malam. Contohnya, mandi air hangat, membaca buku fisik ya, bukan di tablet, menulis jurnal, tumpahkan semua kekhawatiran dari kepalamu ke kertas, latihan pernapasan dalam atau meditasi singkat untuk menenangkan sistem saraf, mendengarkan musik yang menenangkan. 5. Perhatikan asupanmu. Timing adalah kunci. Apa yang kita makan dan minum punya dampak besar. Hindari kafein dan nikotin. Keduanya stimulan. Efek kafein bisa bertahan 6-8 jam. Jadi, stop kopi, teh, dan minuman energi di sore hari. Batasi alkohol. Alkohol itu jebakan. Mungkin bikin kita cepat ngantuk. Tapi setelah itu kualitas tidurmu anjlok, menekan fase REM dan membuatmu sering terbangun di tengah malam. Hindari makan berat. Makan besar sebelum tidur bisa bikin perut nggak nyaman. Kalau lapar, pilih camilan ringan seperti segenggam kacang almond atau segelas susu hangat. 6. Tidur siang yang strategis. Tidur siang itu bagus buat isi ulang energi. Tapi kalau salah, bisa menyabotase tidur malammu. Batasi durasinya maksimal 20-30 menit dan lakukan di awal sore. Tidur siang yang kelamaan atau kesorean bisa bikin kita susah terlelap di malam hari.
Memulai ini semua mungkin terasa sulit, tapi kuncinya adalah konsisten dan sabar. Mulai dari 1 atau 2 perubahan kecil dulu. Ingat, setiap malam yang kita investasikan untuk tidur lebih baik adalah investasi langsung untuk kesehatan mental dan kebahagiaanmu besok. Kita sudah menjelajah cukup jauh malam ini. Mulai dari memahami bagaimana kurang tidur membajak emosi kita, sampai menyelami sains di balik siklus tidur dan hormon yang mengaturnya. Pesan utamanya sederhana, tapi sangat kuat. Kita nggak bisa berharap merasa baik di siang hari kalau kita nggak merawat dirimu dengan baik di malam hari. Kita nggak akan bisa menang melawan cemas dan stres kalau setiap pagi kita masuk ke medan perang dalam kondisi lelah. Perasaan capek, gampang marah, dan cemas yang kita alami mungkin bukanlah cerminan dirimu, melainkan sinyal darurat dari tubuh yang memohon istirahat. Jawaban yang kita cari mungkin memang bukan di tengah hiruk-pikuk siang hari, tapi dalam heningnya pemulihan di malam hari. Mengubah kebiasaan tidur bukanlah perbaikan instan. Ini adalah sebuah komitmen untuk menghargai kebutuhan paling dasar tubuhmu dan memprioritaskan kewarasanmu di atas segalanya. Setiap langkah kecil yang kita ambil, mematikan HP lebih awal atau mencoba tidur di jam yang sama, adalah sebuah kemenangan. Itu adalah pernyataan bahwa kesehatan mentalmu itu penting. Malam ini, saat kita berbaring, pandanglah tidur bukan sebagai tugas, tapi sebagai hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada dirimu sendiri. Hadiah berupa ketenangan, kejernihan, dan kekuatan. Karena pada akhirnya, kunci untuk pikiran yang sehat seringkali ditemukan di atas bantal.